Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pertamina Gas Negara Stasiun Gas Tangsi, salah satu fasilitas distribusi gas bumi milik PT Pertamina Gas Negara. Fasilitas ini berfungsi mengatur, mengawasi, dan menyalurkan gas bumi kepada pelanggan industri, komersial, dan sektor lainnya. Operasionalnya didukung oleh infrastruktur penting seperti jaringan pipa bertekanan tinggi, regulator valve, serta SCADA sebagai pusat pemantauan dan pengendalian distribusi gas secara real-time. SCADA membantu operator memantau tekanan, aliran gas, dan mendeteksi gangguan secara cepat. Mengingat gas bumi merupakan material yang mudah terbakar dan disalurkan melalui pipa bertekanan tinggi, gangguan pada fasilitas ini dapat menghambat distribusi energi, menimbulkan kerugian, serta membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat. Oleh karena itu, sistem keamanan menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keandalan operasional. Penelitian ini menggunakan teori Crime Prevention Through Environmental Design atau CPETD, yang menjelaskan bahwa desain dan pengelolaan lingkungan dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui pengandaian akses dan pengawasan yang efektif. Pada prinsip Natural Access Control, area vital seperti ruang kontrol hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang melalui pagar perimeter, gerbang, dan penggunaan ID card elektronik. Sistem ini membatasi akses sehingga risiko penyusupan maupun gangguan terhadap fasilitas dapat diminimalkan. Sementara itu, prinsip natural surveillance ditetapkan melalui CCTV, pos keamanan, dan patroli rutin. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan APAR, smoke detector, dan heat detector sebagai sistem deteksi serta respon dini terhadap potensi kebakaran atau kondisi darurat, sehingga keamanan operasional dapat terus terjaga. Untuk pengamanan di objek tangki maju ini sudah komplit, terdiri dari kemudian dari kebakaran. Kami sudah menyiapkan apart sama alat pemadam api berat untuk pengamanannya, dan juga ditambah dengan bantuan hidran, fire hidran. Nah, untuk pengamanannya, untuk pengamanan eksternalnya di luarnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak Babinsa dan kepolisian Polsek dalam hal ini Binmaspol, ya, termasuk kontribusi dengan pihak RT setempat, warga setempat. Kami rangkul memberikan tempat. Jadi seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mereka ikut membantu dan tugas pengamanan di objek tangki ini. Demikian. Alhamdulillah selama ini nihil, ataupun tidak ada kejadian apalagi sebenarnya sama pencurian. Kalau untuk pencurian nihil, Pak, karena kami selalu memakai pengamanan dengan sistem CCTV juga ada, termasuk dengan anggota yang dengan sistem patroli. Kalau patroli sejam sekali mutar full 24 jam, tapi dengan tengah waktu sejam sekali. Dan itu pun di seluruh wilayah objek, karena wilayah objek kan cuma terbatas untuk dilaksanakan tugas patroli. Untuk di sistem SCADA di Oftek ini sangat mendukung ya, untuk sistem software dan juga untuk mengukur aliran perhitungan gasnya. Kalau untuk sistem gangguan sistem SCADA, apabila ada gangguan, paling dia langsung sistemnya akan terganggu ya, sistem aliran gasnya. Karena kita di metering itu kan ada sistem safety. Jadi ketika aliran sistem SCADA-nya terganggu, bisa mengganggu aliran gas yang ada di sini juga. Kalau untuk kerusakan sih alhamdulillah sih, karena kita perawatannya rutin ya, sangat meminimalisir sih di sini. Tapi apabila ada kerusakan, biasanya itu cepat sih. Misalnya sistem SCADA nih ada yang error, kita langsung hubungin PGNcom untuk perbaikan di sistem SCADA-nya. Untuk preventive maintenance di sini ada yang setiap hari, ada yang per minggu, per 6 bulan, dan per 1 tahun.
Paling kalau misalnya harian itu ya kayak preventive maintenance biasa aja sih. Cuma untuk yang misalnya mingguan itu kan kita visual dan warming up ya. Warming up si utilitas sistem ini. Kalau yang per 6 bulan itu kan kita biasanya di fire hydrant, engine fire hydrant atau engine generator itu kita replace oil. Kalau yang per tahun itu, nah itu baru kita overhaul besar, kayak ganti komponen dan sebagainya sih itu aja. Untuk evaluasi sih, alhamdulillah sini semua berjalan lancar ya. Palingan ya temuan-temuan aja sih, kayak misalnya ada yang korosif atau apa, langsung kita perbaikin sih. Paling kalau dari segi PGN sih tetap harus bisa menyalurkan gas bumi ya, tetap bisa menyalurkan energi dengan baik. Saya sebagai Dandu OT Siram Maju akan menjelaskan kepada adik mahasiswa untuk sistem pengamanannya itu harus ketat, Pak. Karena ini menyangkut bakalan gas, dan mereka masuk juga harus memiliki sebenarnya surat izin masuk instalasi. Itu pun ada kartunya, warnanya hijau, kuning, dan merah, jadi sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Dan untuk sistem pengamanan ini kami harus lebih waspada terhadap orang yang keluar maupun barang yang keluar, karena itu menyangkut bisa kalau mereka nggak bertanggung jawab, mereka bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan ini kan merupakan gas, dia bersifatnya menyebar. Kalau sudah terjadi kan bisa membahayakan sekeliling penduduk sini. Makanya kami harus lebih teliti dan lebih seleksi untuk sistem pengamanan ini. Tantangan terbesarnya sebenarnya kita nggak ada. Sebenarnya harus pertama sekali harus disiplin, Pak. Disiplin. Kedua kita harus profesional, karena menyangkut lalat di optical sini merupakan lalat yang perlu kita perbaiki atau perlu yang sensitif gitu. Jadi kita harus profesional dan harus mengetahui gitu. Baik, untuk masalah faktor alam itu ya kita juga walau-walau, semoga jangan sampai terjadi di objek. Tapi alhamdulillah selama ini untuk faktor alam nggak ada. Tapi kalau misalkan untuk kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, di kita udah menyiapkan ada timnya. Misalkan untuk tim P3K-nya, untuk tim evakuasinya itu udah disiapin gitu di struktur organisasi kita. Jadi jika terjadi bencana alam, sudah ada petugas yang Spesial. ya yang khusus menangani, misalkan nanti untuk evakuasinya siapa, yang terlukanya nanti bisa dievakuasinya oleh siapa gitu sih. Termasuk dari tim security juga kan ada di struktur organisasi tersebut. Ada tim-timnya yang mengenai. Berdasarkan hasil observasi, penerapan kedua prinsip tersebut telah berjalan dengan baik. Risiko gangguan dari pihak luar relatif rendah, sedangkan potensi yang perlu diwaspadai adalah human error atau kelalaian personel dalam menjalankan prosedur operasional dan standar HSSE. Dengan demikian, teori CPITD menunjukkan bahwa keamanan stasiun gas tangsi tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada pengandalian akses, pengawasan yang efektif, sistem proteksi kebakaran, serta kedisiplinan seluruh personel dalam penjaga keberlangsungan operasional. Sebagai objek vital nasional, Pertamina Gas Negara Stasiun Gas Tangsi menerapkan sistem pengamanan berlapis untuk melindungi aset, pekerja, dan kelancaran distribusi gas bumi. Pengamanan dilakukan melalui pagar perimeter, gerbang akses, pos keamanan, patroli rutin, CCTV, serta sistem SCADA yang beroperasi selama 24 jam yang memantau kondisi distribusi gas secara real time.
Berdasarkan hasil observasi, fasilitas ini juga memiliki respon time yang cepat, sekitar 1 menit, sehingga potensi gangguan dapat segera ditangani. Dari sisi sumber daya manusia, seluruh personel diwajibkan menerapkan standar HSSE, menggunakan alat pelindung diri, dan mematuhi prosedur operasional untuk minimalkan risiko human error. Sebagai rekomendasi, perusahaan perlu terus meningkatkan pelatihan dan simulasi keadaan darurat, memperkuat budaya kepatuhan terhadap HSSE, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, pemantauan, dan sistem peringatan dini agar potensi gangguan dapat terdeteksi lebih cepat. Dengan demikian, sistem pengamanan di stasiun gas tangsi telah berjalan dengan baik dan didukung oleh teknologi, prosedur, serta sumber daya manusia yang kompeten. Upaya peningkatan secara berkelanjutan diharapkan mampu menjaga keamanan fasilitas dan keandalan distribusi gas bumi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.